Dari partai manapun, dari latar belakang koalisi manapun, hendaknya itu yang menjadi nomor satu. Berikutnya kami akan menyajikan pemirsa data fakta siapa saja calon-calon yang berpotensi juga untuk bisa meramaikan Pilkada DKI Jakarta. Kita akan lihat berikut ini. Baik, pemirsa, ini kita saksikan bersama tentunya. Sempat dikabarkan bahwa Ridwan Kamil memiliki keinginan maju pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Ia lebih menginginkan maju pada Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, lebih lanjut Ridwan Kamil menyatakan siap ditugaskan dimanapun oleh Partai Golkar, termasuk bila ditugaskan maju pada Pilkada DKI Jakarta. Berikutnya kita akan juga lihat Partai Gerindra ini memberikan rekomendasi kepada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub Daerah Khusus Jakarta pada 2024 dan hal ini diungkapkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad usai Budi Jiwandono yang merupakan keponakan Prabowo Subianto menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada Jakarta. Nah, manuver politik Gerindra ini tentu membuat ruang partai berlambang Garuda itu sangat terbuka untuk menguasai Jawa Barat lewat kader mereka, yaitu Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini sebelumnya adalah kader Partai Golkar dan memutuskan pindah ke Gerindra jelang Pileg 2024. Ya, ini tentunya berhubungan memang otak-atik Pilkada DKI dan Jabar yang kami pilih judulnya. Nah, Partai Gerindra terlihat mantap mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Diketahui Wakil Ketua Umum Golkar ini dikadang-kadang akan maju di Pilgub Jakarta ataupun juga Pilgub Jabar. Selain Ridwan Kamil, nama Anies Baswedan ini masih menjadi pilihan utama. Setidaknya ada PKS, kemudian juga ada PKB, dan hampir pasti merekomendasikan Anies kembali maju di Pilgub DKI. Selain dua partai tersebut ada PKS, PKB, juga dikabarkan PDIP ini mendukung Anies Baswedan. Ini disampaikan melalui Wasekjen Partai Utut Adianto yang mengatakan pihaknya memang belum memutuskan siapa sosok yang akan didukung dalam Pilgub Jakarta. Meski begitu ia tak menampik dari sisi popularitas dan elektabilitas, Anies memiliki posisi yang baik. Tadi kami sudah membandingkan potensi siapa saja yang meramaikan antara Pilgub DKI, Jakarta dan juga Jawa Barat. Karena memang nama Ridwan Kamil ini kadang-kadang juga maju di DKI Jakarta sedangkan juga siap untuk ditugaskan di Jawa Barat. Untuk bisa lebih lanjut memberikan informasi kepada kita akan ditugaskan kemana atau pilkada di mana dalam Pilkada Serentak 2024 ini sudah terhubung kita dengan Bang Ahmad Doli Kurnia selaku Waketum Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Doli, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, Pak Ridwan Kamil memang mengatakan atau Kang Emil ini mengatakan siap ditugaskan dimanapun, Jawa Barat ataupun DKI Jakarta. Walaupun sebenarnya Kang Emil sendiri memilih untuk di Jawa Barat. Bang Doli bisa berikan informasi kepada kami, Golkar ini akan menugaskan Kang Emil di mana, Bang Doli? Iya, saya kira memang sebagai bagian dari pengurus pimpinan Partai Golkar, tentu Saudara Ridwan Kamil at the end harus kemudian mengikuti putusan Partai Golkar. Nah, sementara Saudara Kamil harus diketahui persis bahwa rumahnya itu adalah Jawa Barat, ya. Dan kemarin memang kita sempat memberikan alternatif, ya, surat tugas, ya, satu di Jawa Barat, satu lagi kemudian di daerah khusus Jakarta. Tapi kalau kita lihat perkembangan, ya, posisi Partai Golkar dalam menghadapi pilkada ini, sebenarnya kan kita bagaimana menempatkan, ya, kepentingan yang paling utama itu adalah kepentingan pembangunan di daerah itu, ya, di daerah di mana kita mencalonkan seseorang gitu. Nah, dan khusus untuk Ridwan Kamil, kita menilai bahwa periode pertama memimpin Jawa Barat itu dianggap sukses oleh masyarakat Jawa Barat dan juga diakui oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu sebetulnya masih ada program-program, janji-janji kampanye dulu, kemudian yang harus dituntaskan, yang itu diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Dan itu akhirnya terlihat, ya,
berkonsekuensi dengan hasil survei. Karena kita melihat hasil survei beberapa kali kita lakukan, ya nama Ridwan Kamil ini jauh meninggalkan nama-nama yang lain tertinggi di atas. Karena tadi sesuai dengan realitas di masyarakat bawah masih menginginkan Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat untuk kepentingan bagaimana terus melanjutkan proses pembangunan kemajuan di Jawa Barat. Nah, sementara penugasan di daerah khusus Jakarta, ya kita kan juga lihat perkembangan seperti apa. Pertama, tentu kalau dari segi pengalaman kebermanfaatan, ya masih jauh kita bisa lihat kebermanfaatan di Jawa Barat dengan di Jakarta karena memang belum teruji ya, karena belum pernah terlihat. Gitu. Nah, yang kedua, ternyata kalau kita lihat dari hasil survei, ya ini sangat kompetitif. Ya, begitu nama Anies Baswedan dimunculkan, kemudian nama Basuki Cahayapurnama juga dimunculkan. Gitu. Nah, tingkat elektabilitas Ridwan Kamil ini menurun, gitu ya. Dan saya kira pertimbangan yang kedua selain pertimbangan ideal tadi, kita nih partai-partai politik juga tergabung dari koalisi partai politik. Ini kan juga menginginkan setiap kompetisi politik itu memenangkan pertarungan. Yeah. Nah, tentu hal-hal yang tadi saya katakan termasuk soal elektabilitas itu menjadi pertimbangan. Nah, berikutnya saya juga ingin menjelaskan posisi Golkar. Ya. Golkar ini tidak ada yang meragukan bahwa kami adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju. Dan kami sudah membuktikan punya cerita sukses bersama dengan partai-partai politik yang lain, terutama dengan Partai Gerindra, mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran kemarin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan kami juga sudah membicarakan, pimpinan-pimpinan partai politik kami membicarakan bahwa menghadapi pilkada, ini pasti akan ada pembicaraan awalnya, itu sebelum ke partai-partai politik yang lain, itu harus bersama dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Ya. Jadi kita akan membicarakan itu, atau sudah membicarakan itu, bukan hanya di Jakarta dan Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia. Gitu. Walaupun juga kami paham, ya, kami juga sadar bahwa konfigurasi politik atau peta politik nasional belum tentu bisa dibuat sama bulat-bulat kepada seluruh daerah. Karena kan pasti berbeda ya, dinamikanya berbeda, nilai-nilai yang berkembang di sana berbeda gitu ya. Terus kemudian hasil pileknya juga berbeda antara nasional dengan di setiap daerah seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi tentu itu nanti akan juga menjadi variabel pertimbangan dalam diskusi-diskusi di dalam partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi sebisa mungkin kita akan terus membangun kerjasama bersama-sama menghadapi pilkada, tetapi pada situasi-situasi mungkin perlu ada yang dinegosiasikan gitu. Nah, oleh karena itu ya kita masih punya waktu, ya kita masih punya waktu. Pendaftarannya 20 sampai 29 Agustus. Nah, sambil kita lihat nanti perkembangan bagaimana ya, survei terakhirnya seperti apa, dan itu nanti yang akan menentukan Golkar mengambil keputusan apa, dan kemudian nanti bersama-sama koalisi Indonesia Maju mengambil keputusan seperti apa. Baik, semua partai memang masih menimbang-nimbang, semuanya masih melihat kondisi, termasuk juga PKS. Kalau bisa kita bilang adalah PKS merupakan salah satu partai yang calon kuat mendukung Pak Anies. Dengan adanya potensi RK untuk Kang Emil masuk juga meramaikan Pilgub DKI, hitung-hitungannya seperti apa? Ya, saya kira memang tentu saja kami meyakini seandainya memang jadi diusung, ini sangat kuat ya. Terbukti memang semakin banyaknya partai yang akan mengusung Mas Anies. Bahkan yang dulunya berlawanan sekarang mendukung seperti PDIP. Ini menunjukkan bahwa tingkat popularitas dan elektabilitas sangat tinggi. Kalau RK ingin diajukan di Jakarta, ini juga harus hati-hati saya kira. Karena belum tentu juga semuanya ikhlas karena ingin menang. Bisa jadi karena ada kader partai lain ingin maju di sana. Wah, ini gara-gara ada RK nih kayaknya udah ke Jakarta aja misalnya gitu. Mas RK harus hati-hati nih. Karena dalam politik ini kan banyak motif ya. Karena ada ketum yang mengatakan udah Mas RK di Jakarta aja. Bisa jadi karena ada kadernya yang pengen maju di situ. Jadi kalau Mas Anies ini saya lihat memang beliau pernah existing dan tingkat kepuasannya tinggi. Jadi kalau incumbent tingkat kepuasannya di atas 50%,
ini potensi menangnya besar. Itu mungkin salah satu pertimbangan dari teman-teman di DPW DKI. Tapi apapun ini masih dinamis, kami masih menimbang-nimbang karena PKS tidak bisa mengusung sendiri. Betul. Ini tentu saja memerlukan waktu dan tentu saja saya kira nanti masyarakat akan menilai. Ya, membutuhkan partai-partai lain juga untuk bisa mengusung bersama-sama Mas Anies. Betul. Masih membuka diri untuk bisa kemungkinan bekerja sama ataupun juga berkoalisi dengan partai-partai lain termasuk PDIP? Saya kira dalam politik itu cukup dinamis ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Karena dalam politik kita melihat apalagi konteks DKI Jakarta, ini bukan sebuah posisi jabatan yang cukup populis. Karena ini bisa menjadi tangga orang menaiki tingkat yang lebih tinggi. Jadi saya kira semua partai ingin menang. Tentu saja dia mengukur. Makanya ketika PDIP ingin mengusung, PKB ingin mengusung, kami menduga memang ini hasil surveinya cukup tinggi. Sehingga banyak partai ingin bergabung. Baik, termasuk juga mengusung salah satu kandidat ataupun juga calon dari PKS untuk bisa mendampingi Mas Anies begitu. Itu harapan kami. Baik. Nama-nama yang sudah diajukan mungkin? Ya ada banyak kemarin yang sudah ada Pak Mardani, ada Pak Sohibul Iman, ya ada beberapa anggota DPRD DKI termasuk Ketua DPW PKS Pak Khairuddin. Ini semuanya masih dinamis, tetapi kami melihat ini juga momentum bagi PKS untuk memunculkan kadernya. Karena PKS ini sudah sudah 2 kali menang di Jakarta. Ini yang kedua, sebelumnya 2004 kalau nggak salah. 2004. Dan ketua DPRD-nya dari PKS, tentu saja PKS menganggap ini adalah momentum penting bagaimana ke depan juga DKI Jakarta dipimpin oleh kader PKS. Baik, Bang Risa, jangan-jangan seperti dikatakan oleh Bang Iqbal, kemudian Gerindra ini mendukung Kang Emil ini kemudian di Jakarta supaya ada kadernya yang mencuat nanti di Jawa Barat, menang di Jawa Barat. Tapi nanti Bang Risa diberikan jawaban, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.